Suku Eskimo, yang dalam istilah antropologi modern lebih tepat disebut Inuit, Yupik, dan Aleut, merupakan salah satu peradaban manusia tertua yang mampu bertahan di lingkungan paling ekstrim di muka bumi, yaitu wilayah Kutub Utara, Arktik. Sejarah panjang mereka diperkirakan bermula lebih dari 5.000 tahun yang lalu, ketika nenek moyang mereka bermigrasi dari Asia Timur Laut melalui daratan es yang kini dikenal sebagai Jembatan Darat Bering, Beringia. Sebuah wilayah luas yang pada zaman es menghubungkan Siberia dan Alaska. Pada masa itu, dunia berada dalam periode glasial, sehingga permukaan laut jauh lebih rendah dan memungkinkan manusia, hewan, serta tumbuhan berpindah lintas benua. Para leluhur Eskimo adalah pemburu pengumpul ulung yang mengikuti pergerakan hewan besar seperti mamut, karibu, dan anjing laut, menyesuaikan diri secara perlahan dengan iklim dingin yang semakin ekstrim. Seiring waktu, mereka tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi masyarakat yang sepenuhnya menyatu dengan alam Arktik. Mereka membangun teknologi sederhana namun jenius, seperti pakaian dari kulit hewan berlapis bulu, rumah salju iglu yang mampu menahan panas, serta peralatan berburu dari tulang, batu, dan gading walrus. Dalam keheningan hamparan es yang tak berujung, suku Eskimo membentuk sistem kehidupan yang berlandaskan kebersamaan, keseimbangan dengan alam, dan kepercayaan spiritual yang kuat terhadap roh-roh alam, laut, dan langit. Setiap hembusan angin dingin, setiap retakan es, dan setiap cahaya aurora dipercaya memiliki makna sakral. Sejarah awal ini bukan sekedar kisah bertahan hidup, melainkan kisah tentang kecerdasan manusia yang menolak menyerah pada alam, memilih beradaptasi, dan menjadikan Kutub Utara bukan sebagai musuh, tetapi sebagai rumah yang suci dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu dan perubahan iklim yang terus berlangsung di wilayah Arktik, masyarakat Eskimo mulai membentuk kebudayaan yang semakin kompleks dan terstruktur, menandai peralihan dari sekedar kelompok pemburu nomaden menjadi komunitas yang memiliki identitas budaya yang kuat. Pada periode ini, sekitar 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi, muncul berbagai tradisi arkeologis seperti budaya Sakak, Dorset, dan kemudian Thule, yang menjadi fondasi utama kebudayaan Eskimo modern. Setiap budaya ini mencerminkan tahap adaptasi baru terhadap lingkungan es yang kejam. Mereka mulai mengembangkan teknik berburu laut secara sistematis, terutama terhadap anjing laut, paus, dan walrus, yang menjadi sumber utama makanan, pakaian, bahan bakar, dan alat-alat kehidupan. Bahasa mulai berkembang menjadi berbagai dialek yang kelak membentuk rumpun bahasa Eskimo Aleut, dengan kosakata yang sangat kaya untuk menggambarkan es, salju, angin, dan laut, sesuatu yang jarang ditemukan pada masyarakat di wilayah lain. Struktur sosial mereka berlandaskan keluarga besar dan klan kecil, di mana kerjasama menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Tidak ada konsep kekuasaan absolut. Kepemimpinan biasanya dipegang oleh individu yang paling berpengalaman dalam berburu, memiliki kebijaksanaan, serta mampu menjaga keharmonisan kelompok. Konflik sebisa mungkin diselesaikan melalui musyawarah. Bahkan, dalam beberapa budaya dikenal duel nyanyian, di mana dua pihak yang berselisih saling menyindir lewat lagu untuk meredakan ketegangan tanpa kekerasan. Kehidupan spiritual semakin mengakar, dengan kepercayaan bahwa manusia, hewan, dan alam terikat dalam satu siklus kehidupan yang suci. Dukun atau angakuk berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, memimpin ritual untuk keselamatan berburu, penyembuhan penyakit, dan keseimbangan kosmis. Pada masa inilah, suku Eskimo benar-benar membentuk jati diri mereka sebagai masyarakat Arktik sejati. Bukan hanya penghuni wilayah dingin,
tetapi penjaga tradisi, bahasa, dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun di tengah sunyi dan luasnya kutub utara. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Eskimo membangun sistem bertahan hidup yang sangat bergantung pada pengetahuan turun-temurun tentang alam Arktik, menjadikan setiap aktivitas harian sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Berburu bukan sekedar kegiatan mencari makan, melainkan ritual sosial dan spiritual yang penuh makna. Para pria biasanya berburu anjing laut dengan sabar di tepi lubang es, menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, dalam keheningan yang membeku. Sementara para pemburu laut menggunakan kayak dan umiak, perahu ringan dari rangka kayu dan kulit hewan, untuk mengejar paus di perairan dingin. Setiap bagian hewan hasil buruan dimanfaatkan tanpa sisa. Daging untuk makanan, lemak sebagai bahan bakar lampu minyak, kulit untuk pakaian dan tenda, tulang dan gading untuk alat serta senjata. Pakaian tradisional dibuat berlapis-lapis dari kulit karibu dan anjing laut. Dijahit dengan urat hewan, dirancang sedemikian rupa agar mampu menahan suhu ekstrim di bawah 0 derajat. Perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan komunitas. Tidak hanya sebagai pengolah makanan dan pembuat pakaian, tetapi juga sebagai penjaga pengetahuan keluarga, cerita leluhur, dan pendidikan anak-anak. Anak-anak Eskimo sejak kecil diajarkan membaca tanda alam, arah angin, bentuk awan, retakan es, serta perilaku hewan, sehingga alam menjadi guru utama mereka. Seni dan ekspresi budaya berkembang dalam bentuk ukiran kecil dari tulang dan gading, topeng ritual, serta cerita lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini sering menggambarkan hubungan manusia dengan hewan dan roh, menanamkan nilai kerendahan hati, keberanian, serta rasa hormat terhadap alam. Musik dan tarian sederhana, diiringi tabuhan drum kulit, digunakan dalam upacara adat dan perayaan komunitas, menghangatkan jiwa di tengah dinginnya malam Arktik. Dengan cara hidup seperti ini, suku Eskimo membuktikan bahwa teknologi tidak selalu berarti kemewahan, melainkan kecerdasan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi keberlangsungan hidup bersama. Perubahan besar dalam kehidupan suku Eskimo mulai terjadi ketika wilayah Arktik yang selama ribuan tahun relatif terisolasi, perlahan memasuki peta dunia bangsa-bangsa luar. Kontak awal ini diperkirakan terjadi sekitar abad ke-10 hingga ke-15, ketika penjelajah Viking dari Greenland dan Islandia mulai menjelajah pesisir Arktik Amerika Utara. Meskipun interaksi awal bersifat terbatas dan seringkali penuh ketegangan, pertemuan ini menandai awal hubungan antara masyarakat Eskimo dan dunia luar. Namun, gelombang perubahan yang paling signifikan datang pada abad ke-16 hingga ke-19, saat penjelajah Eropa, pedagang bulu, misionaris, dan pemburu paus mulai memasuki wilayah Arktik secara intensif. Bangsa-bangsa seperti Inggris, Denmark, Rusia, dan Prancis membawa barang-barang baru seperti logam, senjata api, kain, serta peralatan modern yang perlahan menggantikan alat tradisional. Di satu sisi, teknologi baru ini mempermudah kehidupan dan meningkatkan efisiensi berburu. Tetapi di sisi lain, juga membawa dampak besar yang merusak keseimbangan sosial dan budaya. Penyakit-penyakit asing seperti cacar dan influenza menyebar cepat di komunitas Eskimo yang tidak memiliki kekebalan alami, menyebabkan penurunan populasi secara drastis di banyak wilayah. Sistem kepercayaan dan spiritualitas tradisional mulai terdesak oleh ajaran agama luar, terutama Kristen, yang diperkenalkan oleh para misionaris dengan pendekatan yang seringkali mengabaikan nilai-nilai lokal. Pola hidup nomaden perlahan berubah menjadi kehidupan menetap akibat tekanan ekonomi dan kebijakan kolonial. Wilayah perburuan tradisional mulai dibatasi,
Sementara perdagangan bulu dan eksploitasi sumber daya alam mengubah hubungan masyarakat Eskimo dengan alam mereka sendiri. Masa ini menjadi titik balik sejarah yang pahit, ketika kebijaksanaan kuno yang diwariskan selama ribuan tahun harus berhadapan dengan kekuatan dunia modern yang datang dari luar es kutub utara. Memasuki akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, suku Eskimo menghadapi periode paling berat dalam sejarah panjang mereka, ketika kebijakan kolonial dan modernisasi dipaksakan secara sistematis ke dalam kehidupan masyarakat Arktik. Pemerintah kolonial dan negara-negara modern yang menguasai wilayah kutub utara, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Denmark, mulai menerapkan program asimilasi budaya dengan dalih peradaban dan kemajuan. Anak-anak Eskimo dipaksa masuk sekolah berasrama, dipisahkan dari keluarga mereka, dilarang menggunakan bahasa ibu, serta dihukum jika mempraktikkan tradisi leluhur. Bahasa Inuit, Yupik, dan dialek lainnya perlahan terpinggirkan, digantikan oleh bahasa Inggris, Prancis, atau Denmark. Cara hidup tradisional yang bergantung pada berburu dan berpindah-pindah dianggap kuno dan tidak sesuai dengan dunia modern, sehingga banyak komunitas dipaksa menetap di desa-desa permanen yang bergantung pada bantuan pemerintah. Ketergantungan ini memicu krisis sosial baru, seperti hilangnya kemandirian, meningkatnya kemiskinan, serta gangguan identitas generasi muda. Nilai kebersamaan yang dulu menjadi kekuatan utama masyarakat Eskimo mulai terkikis oleh sistem ekonomi uang dan struktur sosial asing. Namun, di balik tekanan tersebut, semangat perlawanan tidak pernah padam. Para tetua tetap menjaga cerita lisan, ritual, dan bahasa secara diam-diam, sementara seniman dan pembuat ukiran menjadikan karya mereka sebagai bentuk perlawanan budaya. Periode ini menjadi luka sejarah yang mendalam, tetapi sekaligus menegaskan ketahanan luar biasa suku Eskimo dalam mempertahankan jati diri mereka di tengah arus perubahan yang memaksa. Memasuki paruh kedua abad ke-20 hingga awal abad ke-21, suku Eskimo, khususnya masyarakat Inuit, mulai mengalami kebangkitan kesadaran kolektif dan perjuangan terorganisir untuk merebut kembali hak, martabat, serta identitas budaya mereka. Di berbagai wilayah Arktik seperti Kanada, Greenland, dan Alaska, generasi baru Inuit yang terdidik mulai menantang narasi lama yang memandang budaya mereka sebagai primitif atau tertinggal. Mereka menuntut pengakuan atas tanah leluhur, bahasa, dan sistem pengetahuan tradisional yang selama berabad-abad terbukti mampu menjaga keseimbangan alam. Salah satu tonggak sejarah penting terjadi pada tahun 1999 ketika wilayah Nunavut resmi dibentuk di Kanada sebagai daerah otonomi Inuit, memberikan masyarakat lokal kendali politik yang lebih besar atas pendidikan, budaya, dan sumber daya alam. Di Greenland, gerakan serupa mendorong pemerintahan sendiri yang lebih luas dari Denmark, sekaligus menghidupkan kembali bahasa Greenlandic sebagai bahasa utama. Seni, sastra, film, dan musik Inuit berkembang pesat, menjadi medium untuk menceritakan kembali sejarah dari sudut pandang mereka sendiri, bukan lagi dari kacamata kolonial. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan bahasa dan pengetahuan tradisional, sementara para tetua kembali dihormati sebagai penjaga kebijaksanaan Arktik. Meski tantangan baru seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, dan tekanan globalisasi terus mengancam cara hidup tradisional, masyarakat Eskimo kini berdiri sebagai simbol ketahanan budaya dan perjuangan hak masyarakat adat di tingkat dunia. Mereka tidak lagi sekedar bertahan di bawah bayang-bayang es, tetapi bersuara, menuntut keadilan, dan membangun masa depan yang berpijak pada warisan leluhur, sekaligus beradaptasi dengan dunia modern. Sejarah panjang suku Eskimo di Kutub Utara
pada akhirnya bukan hanya kisah tentang sebuah kelompok manusia yang hidup di wilayah paling dingin di bumi, melainkan cermin tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Selama ribuan tahun, mereka membuktikan bahwa peradaban tidak diukur dari kemegahan kota atau kecanggihan teknologi, melainkan dari kemampuan beradaptasi tanpa merusak keseimbangan kehidupan. Dalam sunyi hamparan es Arktik, suku Eskimo mengembangkan sistem nilai yang menempatkan kebersamaan di atas kepemilikan, rasa hormat di atas keserakahan, serta tanggung jawab terhadap alam sebagai warisan bagi generasi mendatang. Kini, ketika dunia menghadapi krisis iklim global dan kerusakan lingkungan, pengetahuan tradisional Eskimo tentang es, laut, dan perubahan alam justru menjadi semakin relevan. Mereka adalah saksi pertama mencairnya es kutub utara, berubahnya jalur migrasi hewan, dan rapuhnya keseimbangan yang dahulu mereka jaga. Sejarah mereka mengajarkan bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran, sementara tradisi tanpa adaptasi akan tergerus zaman. Dengan menghidupkan kembali bahasa, cerita, dan nilai leluhur, suku Eskimo tidak hanya menjaga identitas mereka sendiri, tetapi juga memberi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia tentang cara hidup yang selaras dengan bumi. Di bawah cahaya aurora yang menari di langit malam Arktik, kisah mereka terus berlanjut, bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai suara hidup yang mengingatkan dunia bahwa es, alam, dan manusia terikat dalam satu takdir yang tak terpisahkan.